Halo. Ketemu lagi teman-teman. Nih di belakang masih ada koleksi ini. Kung Fu Boy. Kita mau ngelanjutin. Bukan nih. Kung Fu Boy, Kung Fu Boy. Original lah. Kung Fu Boy original. Kita mau ngelanjutin nih ngobrol-ngobrol atau ngebahas tentang Nggak cukup ternyata ya. Satu video nggak cukup ternyata buat Karena emang Cinmi. beda ya, kita bukan nge-review sih. Kita nggak nge-review. Kita apa jenenge ngobrolin kenapa kok kita suka Kung Fu Boy. Makanya Iya. jadi panjang. Karena benar-benar impactful buat kita gitu. Nah, sebelumnya kita udah bahas banyak hal juga sih tentang Kung Fu Boy sampai terakhir kalau nggak salah Sivan dan Tantan kalau nggak salah. Nanti akan ada lebih detailnya lagi sih tentang mereka. Nah, ini adalah seluruh volume dari Kung Fu Boy Premium yang itu mencakup ibaratnya 1 apa sampai ya? 35. Jadi originalnya 1 sampai 35 atau 37. Perjalanan Cinmi menjadi seorang yang matang itu benar-benar sebenarnya tamat di sini. Tamatnya sebenarnya di sini kan. Tamat di sini pun nggak masalah. Nggak masalah karena jarak ini ke New Kung Fu Boy itu agak jauh. Memang gitu. Dan ceritanya emang kelar dalam artian bagaimana Cinmi dari seorang bocil menjadi seorang yang lebih matang. Kemudian dia menghadapi krisis Kuil Dairin. Terus kemudian dia diangkat derajatnya jadi kelas negara. Ya, sampai endingnya tuh dia benar-benar diakui oleh kaisar. Jadi kaisar Cina. Menghadapi turnamen. Jadi bagaimana emang beneran perjalanan dari orang yang bukan apa-apa menjadi seorang tokoh negara. Bukan tokoh negara juga sih, pendekar yang diakui. Kelas negara yang diakui oleh semua orang di turnamen kaisar itu. Dan kaisar tuh seneng banget sama Cinmi. Senengnya minta ampun. Oke, teman-teman, kita makanya ini udah sebenarnya dibaca selesai di sini nggak masalah. Cuman kalau kalian udah baca ini nggak mungkin kalian nggak pengen baca yang lainnya. Kung Fu Boy Selanjutnya. Karena emang awal-awal dragging ya, karena namanya juga perjalanan, musuhnya juga kadang kuat, kadang nggak kuat. Dan ini kan ditulisnya udah tahun 80-an, jadi memang feel-nya berbeda. Formula ceritanya emang agak lebih dragging dibanding. Kalau komik sekarang cenderung cepat-cepat. Kalau formulanya dulu kan agak formulaik banget sih. Ketemu musuh, Cinmi menang tapi kadang kalah dulu gitu. Lebih seringnya sih kalah dulu. Karena Cinmi ini terkenal dengan orang yang salah satu gurunya, nanti juga kita bahas di sini. Salah satunya gurunya adalah namanya Guru Yosen. Guru Yosen itu bilang dalam pertarungan sebenarnya tidak ada pukulan kedua. Iya. Kalau satu pukulanmu itu nggak bisa merobohkan lawan ya berarti kamu kalah. Nah ini menarik lagi, bukan cuma soal Guru Yosen ya, soal gurunya si Tantan juga, gimana dia. Kalau kamu nggak bisa ngalahin musuh pakai kakimu doang. Ya kamu bukan kungfu kaki namanya, tapi nanti di pertarungan nyata udah berkali-kali Cinmi juga lawan. Aduh, Guru Yosen bilangnya nggak ada pukulan kedua, tapi kalau musuhnya kayak gini kan mustahil. Nah, makanya Cinmi itu terkenalnya adalah dia tuh selalu menerima banyak serangan dari lawan hanya karena Cinmi itu mencari ini gimana sih caranya untuk cara yang paling tepat, paling efektif, paling efisien untuk mengalahkan lawanku ini. Nah, begitu dia bertindak, selesai. Iya, kadang-kadang emang kalau saya bilang nanti klimaks emang pertarungan kungfu kayak gitu. Kadang-kadang nggak dragging. Kadang-kadang emang kalau kamu udah nemu celahnya, langsung serang celahnya. Nggak bertele-tele gitu. Benar. Nah, Cinmi itu kan setelah ditemukan oleh si Pak Tua, dia belajar di Kung Fu Dairin, terus kemudian dia ketemu beberapa guru segala macam, ada murid-murid, ada anak-anak nakal yang kemudian jadi teman-temannya dia juga kayak Jintan, terus BK itu tadinya musuh pakai Kung Fu kodok, terus kemudian karena dikalahkan terus Cinmi bilang kamu nggak usah takut dibully lagi karena bentuknya kayak kodok. Udah ke Kung Fu Dairin aja, di sana kamu pasti diterima. Akhirnya dia ke sana. Diterima juga. Nah, setelah itu teman-teman yang di video sebelumnya kita ceritakan bahwa ada kutu tadi, Kung Fu Dairin kemudian sepakat untuk mengirim Cinmi ke kuil Torin ya. Torin kalau nggak salah, Torin itu tempatnya Guru Yosen. Supaya Cinmi bisa berkembang lebih lah melihat dunia luar. Guru Yosen emang jenis Kung Fu juga. Masalahnya teman-teman, Guru Yosen ini keadaannya di kuil Torin adalah tidak ada murid sama sekali. Iya, dia mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan, kuilnya nggak terurus gitu. Nah, tapi Guru Yosen ini satu-satunya orang yang mampu mengajarkan kungfu peremuk tulang. Iya, dia kungfu pamungkas ya. Bukan pamungkas. Signature move-nya. Yang kemudian jadi kalau si Dragon Ball punya Kamehameha, Jinmi punya kungfu peremuk tulang. Bahasa Jepangnya apa ya? Lupa ya saya.
Bahasa Jepang. Tetsu Haiken kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah Tetsu itu. Haiken. Jadi itu menghabiskan banyak sekali energi, tapi efektif untuk menghancurkan langsung ataupun lawan ada di balik tembok. Iya, jadi ini ada dua penerapan kungfu peremuk tulang. Jadi untuk jeder menghancurkan langsung atau menyalurkan tenaga dalam. Yeah. Jadi inti dari kungfu peremuk tulang adalah bagaimana dengan tubuhmu yang kecil kamu bisa mengalahkan lawan yang lebih besar. Yeah. Itu kemudian digambarkan oleh Guru Yosen ketika dia melawan petinju dari barat. Iya, Inggris apa ya kalau nggak salah. Petinju dari barat. Iya. Yang beda tubuhnya gede banget. Guru Yosen kan kecil gitu. Dan itu dikalahin sama Guru Yosen dengan sekali serang. Makanya filosofinya Guru Yosen adalah tidak ada serangan kedua. Iya, benar. Tapi ya karena mungkin itu akhirnya Chinmi pengalamannya lebih banyak daripada Guru Yosen. Nggak ada yang namanya nggak ada serangan kedua. Kalau musuhmu banyak kayak gini mustahil. Mungkin kalau Chinmi udah setua Guru Yosen mungkin bisa. Nah, menarik lagi gini, Riz. Pada saat Chinmi nyampe di tempat Guru Yosen kan dia bingung ya. Kenapa ini cuma ada satu guru tua dan nggak ada orang, kuilnya nggak terlantar. Akhirnya dibersihin kan sama Chinmi gitu. Malah dimarahin sama Guru Yosen. Iya, ngapain dibersihin gitu. Mas, kita kan nggak pernah dikasih tahu sebenarnya pada saat itu kenapa kejadiannya seperti itu. Kenapa Guru Yosen tuh nggak mau ngangkat murid segala. Karena nggak mau loh, awalnya nggak mau ngangkat murid. Bener-bener nggak mau ngangkat murid. Chinmi latihan setiap hari 100 pukulan tuh kata Guru Yosen ngapain? Buat apa sih kayak gitu. Nah, tapi ternyata di cerita selanjutnya ya kita nggak bahas yang kecil-kecil ya ceritanya, tapi di cerita selanjutnya di mana saat itu Chinmi itu harus pulang lagi ke kuil Dairin karena ada keadaan darurat ya. Keadaan darurat, panggilan darurat di mana itu ada mantan murid kuil Dairin kan. Mantan muridnya Guru Yosen bahkan. Itulah salah satu hal yang membuat Guru Yosen nggak mau trauma punya murid. Itu murid kesayangannya Guru Yosen namanya Odo. Odo itu secara tubuh bagus banget, atletis, gagah, besar, dan dia sangat jenius kungfu juga karena hanya dengan melihat gerakan dia bisa menirukan persis sama. Odo tuh pengen banget belajar jurus kungfu peremuk tulang tapi nggak pernah diajarin sama Guru Yosen. Akhirnya dia ngakalin Guru Yosen. Kalau nggak salah Guru Yosen mukul apa? Enggak deh. Lupa apa, tapi akhirnya Odo itu menunjukkan bahwa dia tuh mampu melakukan kungfu peremuk tulang dari luar tembok kamarnya Guru Yosen pas Guru Yosen pegang kendi arak. Iya. Jadi dia kayak memperlihatkan kalau nggak perlu ngajarin, aku juga udah bisa. Bisa gitu. Nah, Guru Yosen bilang kamu tuh hebat banget Odo, tapi kamu tuh ibarat mata pedang. Iya. Mata pedang tuh sebagus apapun kita tuh butuh gagang. Mental. Jadi hati. Yang ingin diajarin Guru Yosen dulu adalah apakah kamu udah matang sebagai seorang ahli kungfu. Dalam hatinya, karena kungfu peremuk tulang adalah kungfu yang memungkinkan orang bisa membunuh dalam satu serangan. Benar. Jadi kalau kamu nggak matang dulu, kamu nggak. Nah, Odo nggak sabar. Odo adalah aku pengen jadi pendekar terkuat. Ya. Dan memang benar. Sebenarnya Odo itu nggak sejenius sampai dia bisa ngelihat satu kali ya. Iya. Dia harus dia juga mempraktekkan sih. Dia kan berguru sama Guru Yosen itu kan lama ya. Karena dia murid. Karena udah lama, kalau nggak dikasih, makanya dia sebel gitu. Dia nggak sabar. Nah itu bedanya sama Chinmi, dia di sana. Tapi kungfu peremuk tulangnya Odo itu ya perfect. Iya, memang nggak tanpa celah. Karena didukung dengan fisiknya juga yang gede banget orangnya. Chinmi kan fisiknya manusia orang normal. Biasa, kecil. Odo agak gede. Dia sampai menjinakkan 2 harimau liar. Nah, Chinmi pulang ke kuil Dairin karena kuil Dairin diserang Odo. Disandra oleh Odo. Ada biksu ketua tuh disandra. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan Odo. Odo juga motivasinya satu, kungfu juga. Dia menundukkan. Bukan ya? Kuil Dairin tuh punya kungfu rahasia. Oh iya. Dewa petir. Bener, namanya Dewa petir. Odo pengen, aku udah bisa peremuk tulang, aku pengen bisa Dewa petir. Jadi emang dia terobsesi untuk jadi yang terkuat. Nah, ini alasan kedua kenapa Guru Yosen juga trauma. Karena Guru Yosen tuh satu-satunya orang yang menguasai kungfu rahasianya kuil Dairin, yaitu Dewa petir. Pada saat Guru Yosen menggunakan itu, banyak orang mati. Iya. Nah, disitulah si Guru Yosen benar-benar shock, trauma hidupnya, jiwanya, karena kungfu Dairin ini yang selama ini dilakukan oleh kungfu Dairin ratusan tahun. Menolong orang. Kungfu yang membangun, bukan kungfu yang membunuh atau menghancurkan gitu. Tapi malah jurus rahasianya adalah justru menghilangkan nyawa. Iya, beneran. Gitu. Beda ya. Kontradiktif banget. Soalnya
nanti Dewa Petir ini beneran serem banget sih jurusnya. Memang mengerikan. Nah, kemudian karena semua kondisi kuil Darin itu lagi benar-benar mencekam banget. Nggak ada yang bisa siapa itu? Aku lupa yang gundul itu, Mas. Mentornya Chinmi juga. Ryukai kan kalah juga. Kalah dia juga, padahal hebat. Dia gurunya Chinmi loh, gurunya Chinmi hebat. Nah, akhirnya itu membuat si Pak Tua, lagi-lagi Pak Tua itu bilang sama Chinmi, kamu harus bisa menguasai jurus ini. Segelnya dibuka. Iya, dan karena biksu kepala lagi sakit. Dan Chinmi nggak mau pertamanya. Tapi akhirnya pada saat nyawa dua sahabatnya yaitu Bintan dan Bike lagi terancam oleh salah satu harimaunya si Odo, Chinmi akhirnya mengeluarkan jurus Dewa Petir ke harimaunya Odo yang akhirnya memang mati. Iya, dan itu jurusnya sebenarnya jurus Dewa Petir itu adalah, kita jelasin ya. Dewa Petir itu booster tenaga dalam. Meningkatkan potensi. Kalau di Dragon Ball Super Saiyan lah. Iya. Jadi dia notok kanan kiri gini. Di sini sama sini, habis itu dia ngasih 2 titik. Karena habis ditotok, 2 telapak tangannya bercahaya. Dia ngasih pukulan sini sama sini, kemudian terakhir leher. Jadi titik langit, titik manusia, dan titik langit, titik bumi, dan titik manusia. Kemudian ketika ketiganya terhubung, jadi kamu serasa dalam kita tuh hancur. Terhantam petir dari dalam. Makanya organnya hancur. Kalau beda dengan kungfu peremuk tulang yang dia kalau orangnya kuat dia nggak bakal mati. Iya, beberapa orang oke lah. Dan banyak yang selamat karena dari kungfu peremuk tulang. Termasuk karena emang salah satu tujuannya kan adalah merubuhkan ya. Kalau Dewa Petir nggak, pasti mati. Memang pasti mati. Nah, akhirnya itulah yang membuat Chinmi shock juga. Tapi diyakinkan oleh teman-teman di kuil Darin segala macam, karena pada saat itu kuil Darin juga dibakar sama Odo. Dua temannya diikat, disandra, dan biksu kepala ada di bangunan yang sedang dibakar. Pilihannya adalah Chinmi mengalahkan Odo dengan kungfu Dewa Petir atau biksu kepala mati. Pilihannya cuma itu. Akhirnya Chinmi gimana caranya, Pak Tua bilang kalau kamu pakai Dewa Petir jangan sampai Odo ngelihat, karena Odo bisa ngikutin. Oh enggak mas. Iya, dia bingung, dia lompat sambil berputar. Bukan, itu pas lawan Boru itu. Oh, Boru ya? Iya. Oh, jadi kalau pas lawan Odo dia langsung, cuman kan Iya, benar. Dia nggak tahu kan, Odo nggak tahu. Benar. Berarti saya tadi lewat chapter. Iya. Gitu. Nah, akhirnya Chinmi itu mampu mengalahkan Odo, tapi Odo tidak mati karena yang nyampe ke lehernya Odo itu hanya tenaga dalamnya. Iya, nggak langsung. Kalau harimaunya langsung tadi. Gitu. Nah, Odo sekarat, semua saraf di badannya tuh rusak. Tapi kemudian Chinmi kan melihat itu, dia pikir Odo mati. Iya, dia pergi ya. Habis itu dia pergi karena udahlah, aku udah bukan orang kuil Darin lagi, aku udah bunuh orang. Gitu. Akhirnya dia pergi, teman-temannya sibuk menyelamatkan biksu kepala. Biksu kepalanya tahu bahwa Odo kondisinya seperti itu dan Chinmi lagi pergi, biksu kepala menggunakan energi tenaga dalam untuk memperbaiki saraf si Odo itu. Jadi tujuannya adalah agar Chinmi tidak merasa bersalah. Tidak menjadi pembunuh. Iya, tidak menjadi pembunuh. Nah, Chinmi di perjalanannya ketemu dengan Riki, yang kemudian dia cerita segala macam. Chinmi itu tadinya nggak, ini saya benar-benar nangis teman-teman baca ini. Jadi Chinmi itu nggak mau lagi pulang ke kuil Darin. Terus si Riki bilang, kenapa gitu, nggak mau cerita. Terus akhirnya Riki tahu juga bahwa kondisinya tuh Chinmi cerita akhirnya dia habis melakukan pembunuhan. Terus sama Odo dibawa ke kota. Paling nggak kalau nggak mau ke kuil Darin, temenin aku lah. Sama Riki ya? Sama Riki dibawa ke kota. Paling nggak temenin aku ke kota lah. Nah, di kota itu teman-teman, semua penduduk kota tuh seneng karena Odo udah nggak meneror mereka lagi gitu loh. Jadi oke lah, besok kita bantu untuk membangun kembali kuil Darin. Kuil Darin tuh memang segitunya dicintai oleh masyarakat karena emang mereka selalu membantu masyarakat. Ada masanya mereka bantu panen segala macam. Nah, si Riki bilang bahwa tuh Chinmi, lihat kan bedanya tuh kungfu yang membangun ataupun yang membunuh itu ya hatinya. Hati orang yang menggunakan gitu. Jadi kalau jurus pembunuh tapi digunakan untuk membangun, ya jadinya bangun. Iya, itu dia. Itulah gagang yang dimaksud sama si Guru Yosen. Dari berapa volume baru terjawab di sana. Baru terjawab bagaimana. Dan dijawab secara verbal ya sama. Wah, itu gila banget. Jadi memang kungfu adalah alat. Yes. Ini kan klise banget ya.
Tapi bagaimana cara Takeshi Maekawa menceritakan itu benar-benar apa ya, menyentuh sih kalau saya. Ini arc-nya gede banget sih untuk Odo. Nggak panjang sih ceritanya tuh, volumenya nggak panjang. Lebih panjang arc terakhir ya, arc yang turnamen kerajaan. Personal banget. Personal banget, gila. Ini yang mengubah banyak hal. Chinmi berubah. Chinmi pulang ke kuil Dairin, terus baru tahu bahwa Odo tuh belum mati. Terus sekarang Odo mana? Odo tadi pagi kabur, kata Pak Tua. Tapi dia kaburnya setelah berarti gawat dong kalau Odo kabur. Terus Pak Tua bilang, kalau kamu lihat kamar yang ditinggalkan oleh Odo, kamu bakal tahu bahwa Odo sudah berubah. Gitu. Kadang-kadang nih orang harus mati dulu. Kita harus menemui keadaan di mana kita tuh harus hopeless, hampir mati, baru kita mampu untuk berubah. Dan itu banyak orang di kehidupan nyata mengalami itu. Dan gitu. itu bagaimana Chinmi juga kemudian grand theme-nya Chinmi adalah perkembangan ya. Dia di setiap arc-nya dia bertemu orang, dia berubah karena orang lain, dia juga mengubah orang lain. Itu yang nggak pernah berubah dari ceritanya Chinmi. Redundant, tapi it works ya. Nah, setelah Odo selesai, semua pengajar kuil Dairin itu berkumpul membahas sesuatu, yaitu Chinmi kayaknya udah layak jadi pengajar, bukan lagi murid. Inilah yang kemudian mengubah banyak hal ya. Iya, mengubah banyak hal. Paradigma Chinmi dalam melihat hal juga berubah karena dia udah jadi guru. Guru. Dia punya 7 atau 6 murid gitu. Salah satunya muridnya songong banget lah, si Gunte namanya. Memang murid paling hebat. Itu kemudian ke perang Nazil. Itu pasukan berkuda. Gara-gara Gunte dia akhirnya keseret ke perang Nazil, yang mana itu ada sebuah kota yang diinvasi oleh pasukan berkuda, kemungkinan Mongol ya. Disinilah kemudian Chinmi nama Chinmi didengar oleh negara. Jenderal Olin. Nah, kemudian mengarah kepada arc terakhir. Kemungkinan besar kita nggak akan mampu untuk menceritakan arc terakhir. Tapi arc terakhir itu intinya adalah, teman-teman, ada sebuah turnamen bela diri negara. Kerajaan ya. Kerajaan Chinmi diundang ya. Chinmi diundang. Raja tuh benar-benar pengen ketemu, tapi ternyata pada saat Chinmi di sana, Chinmi juga baru kebuka nih bahwa ada skenario orang jahat yang mengancam nyawa kaisar. Nah, itulah kenapa Chinmi dipanggil khusus oleh Jenderal Olin, karena Chinmi juga dimintain tolong untuk itu. Nah, kemudian menyelidiki lah. Ini kan kemudian menunjukkan bahwa ceritanya emang jalannya gitu, bagaimana Chinmi selesai dulu sama dirinya, kemudian dia udah jadi guru menghadapi yang lebih besar lagi, perang Nazil, kemudian skalanya baru diangkat ke panggung kaisar ini, panggung kerajaan ini. Itu makanya bagus bangetnya. Peletakan plotnya, jadi ketika akhirnya Kung Fu Boy tamat, ketika dia berhasil menyelamatkan kaisar dan Sivan pas itu, selesai, nggak masalah. Nah, disinilah ketemu dengan Tantan karena menjadi lawan ya. Jadi ada dua kategori bela diri tangan senjata kosong dan tangan kosong. Nah, kemudian di final mereka dari dua kategori ini dipertemukan. Nah, masalahnya teman-teman, sebelum kita mengakhiri konten ini, part 2 ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk atau akan membunuh kaisar adalah Sivan. Masalahnya tuh di situ. Dia dicuci otak. Nah, itulah makanya kenapa kok cerita ini kemudian walaupun skalanya grade juga bisa dijadikan personal. Jadi motivasinya Chinmi, kenapa Chinmi itu akan selalu lebih kuat ketika motivasinya adalah menyelamatkan orang. Benar. Bukan untuk fame, untuk apa. Nah, ini dia kalau cuma nyelamatin kaisar, dia kan nggak gitu kenal sama kaisar ya. Tapi sahabatnya sendiri. Tapi Chinmi harus menyelamatkan Sivan. Jadi tugasnya itu udah nyelamatin Sivan, juga ngalahin Sivan, memastikan Sivan nggak dihukum sama kaisar. Nah, itu bagus banget sih. Jadi kalau teman-teman ada yang belum baca, mungkin saya sangat menyarankan untuk membaca Kung Fu Boy, karena ini adalah salah satu komik legendaris yang terbit di Indonesia dan emang benar-benar selayak baca itu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya tentang Kung Fu Boy.